Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar 708,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.938,3 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770,4 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255,3 triliun rupiah atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN. Dalam pidato pembukaan sidang tahunan MPR RI tahun 2021, Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh dalam melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat. Dirinya pun mengimbau agar masyarakat dapat membiasakan diri untuk menerapkan protokol kesehatan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan, pandemi COVID-19 sangat berdampak luas dalam kehidupan dan melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat. Dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI pada Senin 16 Agustus 2021, Bambang menyampaikan pandemi COVID-19 mengajarkan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Bambang menuturkan, mulai dari belajar dan bekerja di rumah, hingga menjaga jarak dan membiasakan diri dengan cara baru menjaga kesehatan. Sungguh dalam 2 tahun terakhir ini, dunia dan kita bangsa Indonesia tengah diuji dengan badai pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kita semua masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menambahkan, selain berdampak pada sektor ekonomi, pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada sektor pendidikan, yaitu peserta didik tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun berdampak positif terhadap kemampuan pemanfaatan teknologi, terdapat keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan, yakni pembentukan karakter peserta didik. Demikian pula di sektor pendidikan, anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi dengan pembelajaran jarak jauh yang mempengaruhi efektivitas dan proses belajar mengajar. Meskipun pembelajaran jarak jauh secara online juga berdampak positif terhadap kemampuan beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan, tetapi pembentukan karakter anak didik kita. Belum lagi apabila pembelajaran jarak jauh itu dihadapkan pada ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah, juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada
belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarisgiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya penanganan sektor kesehatan dan keseimbangan di sektor ekonomi bukanlah hal yang mudah, terutama dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Dalam pidato di sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, menangani di sektor kesehatan dan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi bukanlah hal yang mudah. Lanyala juga memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah pada pemulihan di sektor ekonomi nasional bahwa Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kami memberikan apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 selama ini. Tentu tidak mudah menangani di sektor kesehatan dengan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandemi ini. Bahwa ada kekurangan memang harus diakui. Kami juga memberi apresiasi atas kerja keras di sektor pemulihan ekonomi nasional, di mana Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, meskipun masih didominasi belanja konsumsi yang juga ditopang government spending dan momentum Ramadan serta Idul Fitri dan Idul Adha. Ketua DPD RI itu juga menyampaikan kelemahan-kelemahan yang masih terjadi dalam penanganan pandemi COVID-19 selama 1 tahun di Indonesia. Lanyala menilai, hikmah dari pandemi COVID-19 ini bukan untuk direnungi, tetapi harus menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa Indonesia. Memang di setiap musibah dan bencana selalu ada hikmah. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan hikmah, dan hikmah terbesar adalah kita sebagai bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap secara terang benderang. Tentu hikmah ini bukan untuk direnungi saja, tetapi menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarisgiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pada penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat memakai busana adat Payas Agung Bali. Puan mengaku dirinya selalu menggunakan pakaian adat yang berbeda dalam setiap kegiatan formal. Ketua DPR RI Puan Maharani memakai busana adat Payas Agung Bali saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD, serta pidato kenegaraan Presiden pada Senin 16 Agustus 2021. Dalam pelaksanaan sidang tahunan, Puan mengaku dirinya selalu menggunakan pakaian adat yang berbeda. Ia menuturkan tahun depan akan memakai baju adat dari wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Puan menjelaskan, Indonesia sangat beragam dan mempunyai keberagaman termasuk dengan baju daerahnya. Puan menambahkan, menggunakan pakaian adat Payas Agung Bali ini dalam sidang tahunan karena kemauan sendiri dan tidak menggunakan desainer. Ya, karena kan Indonesia beragam, punya keberagaman, macam-macam baju daerahnya. Ya kebetulan aja hari ini pakai Bali, tahun lalu kan pakai baju yang lain, kita tahun depan pakai baju yang lain lagi. Ya udah itu aja pilihannya supaya insya Allah setiap tahun bisa ganti-ganti baju daerahnya. Desainer yang dipilih siapa Bu hari ini Bu? Gak ada desainer, orang pilih sendiri. baju sendiri aja. Jadi Bu yang milih sendiri bajunya hari ini? Pilih kainnya, terus ya ini kain Bali Sidemen. Diketahui busana adat Bali tersebut merupakan salah satu pakaian tradisional kebesaran bangsawan Bali dengan kain songket khas Bali dan kain tenun geringsing. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai menurunnya tingkat laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh anggota DPR. Dasko menuturkan dirinya akan kembali mengingatkan para anggotanya untuk melaporkan LHKPN kepada KPK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi terkait pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN
oleh anggota DPR yang menurun tajam hingga 55% sepanjang semester 1 tahun 2021. Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan semester 1 di tahun 2020 yang laporannya mencapai 100%. Dasko menuturkan merosotnya tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPR RI dimungkinkan karena saat ini sedang dalam situasi pandemi, sehingga hal itu juga membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR menjadi tidak fokus. Dasko pun mengatakan akan mengingatkan kembali anggota-anggota yang bertugas di DPR untuk segera membuat dan melaporkan LHKPN kepada KPK. Waduh, itu nanti kita cek lagi, karena mungkin pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini, memang kegiatan-kegiatan menjadi nggak fokus ya, gitu loh. Nah, sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum LHKPN, supaya segera membuat LHKPN. Dari Jakarta, Syahrul Anwar, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi terkait penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah. Ia mengimbau kepada seluruh lembaga negara untuk bergerak cepat dalam menentukan anggaran dana yang dikeluarkan. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menanggapi terkait penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pada Senin 16 Agustus 2021. Said Abdullah mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bergerak cepat dan mengikuti regulasi dalam menentukan anggaran dana yang dikeluarkan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ia menjelaskan kementerian lembaga tidak bisa mengabaikan regulasi yang sudah ada, sehingga menyarankan untuk diadakan pos audit belanja dalam pemulihan penanganan pandemi COVID-19. Presiden sudah mendeklar ini adalah wabah nasional non-alami. Maka semuanya KL harus bergerak cepat. Akan tetapi harus disadari regulasinya tidak ada yang berubah. Cara menganggarkan, cara mengeluarkan anggaran, cara merencanakan tidak ada yang berubah. Pada saat yang sama, BPKP, BPK, aturannya juga tidak ada yang berubah. Sehingga memang berat sesungguhnya bagi KL. Kalau dia melakukan percepatan, mengabaikan regulasi yang ada, dia akan kena. Kena BPK, kena BPKP, kan serba repot gitu. Maka seharusnya menurut hemat saya, kenapa sih pemerintah, BPK, BPKP yang di bawah pemerintah duduk bersama? Bahwa dalam kondisi darurat ini, kita tidak minta pelonggaran, tapi setidaknya ada pos audit terhadap belanja pemulihan penanganan COVID dan kesehatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI ke-76, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyinggung mengenai amandemen Undang-Undang 1945. Ia mengatakan amandemen terbatas akan tergantung pada dinamika politik yang ada untuk memberikan arah yang jelas pada wajah Indonesia. Acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI ke-76, Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud sempat menyinggung mengenai amandemen Undang-Undang 1945. Ia mengatakan amandemen terbatas nantinya akan tergantung pada dinamika politik yang ada untuk memberikan arah yang jelas pada wajah Indonesia di tahun 2024. Bamsud menuturkan pelaksanaan amandemen tentunya tidak mudah. Hal ini juga mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengajuan perubahan pasal-pasal yang baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Selain dari kepentingan politik, persoalan teknis juga menjadi alasan mengapa amandemen sulit dilaksanakan. Meski begitu, jika amandemen ini terjadi, maka pengambilan keputusan akan diadakan melalui forum di sidang paripurna. Nanti apakah akan dilakukan amandemen terbatas untuk mengakomodir arus besar ini, ataukah kembali seperti dulu lagi melalui undang-undang? Ini sangat tergantung pada dinamika politik yang ada, sangat tergantung pada stakeholder di gedung ini, yaitu para pimpinan partai politik, para cendekiawan, para akademisi, para praktisi yang dapat mewujudkan
itu semua. Yang pasti keinginan kita, bangsa ini harus punya arah yang dapat memberikan gambaran seperti apa wajah Indonesia dalam 50 tahun yang akan datang. Setidak-tidaknya bisa menjawab wajah Indonesia pada tahun 2024 ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menanggapi adanya wacana amandemen terbatas, Wakil Ketua MPR RI fraksi P3 Arsul Sani mengatakan bahwa persoalan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya terbatas menyangkut keperluan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Menanggapi soal adanya wacana amandemen terbatas, Wakil Ketua MPR RI fraksi P3 Arsul Sani mengatakan persoalan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya terbatas menyangkut keperluan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Arsul menilai bahwa wacana amandemen perlu terus dikaji dan didalami. Jika memang amandemen terjadi, maka Arsul mengatakan amandemen hanya akan bersifat terbatas pada PPHN. Di sisi lain, Arsul pun menyanggah saat disinggung mengenai kaitannya amandemen terbatas dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 3 periode. Ya, tadi di dalam pidato sidang tahunan Ketua MPR memang di sana disebutkan ya bahwa wacana untuk amandemen itu tentu akan terus dikaji, didalami ya. Dan kalaupun itu terjadi, message yang paling penting adalah bahwa amandemen itu akan terbatas saja, yaitu menyangkut tentang keperluan adanya pokok-pokok haluan negara PPHN, yang itu pun sebetulnya apakah masuk di dalam Undang-Undang Dasar atau tetap dengan undang-undang, itu yang terus akan kita kaji. Saya kira itu message-nya. Presiden Jokowi 3 periode? Nggak ada lah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili optimis bahwa Indonesia pasti bisa menghadapi penanganan pandemi COVID-19. Hal itu dilihat melalui tanda-tanda positif, di mana bed occupancy rate dari rumah sakit mulai menurun dibandingkan 1 bulan terakhir, agar menunjukkan masyarakat lebih tangguh menghadapi bencana. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili optimis bahwa Indonesia pasti bisa menghadapi penanganan pandemi COVID-19. Hal itu dilihat dari adanya tanda-tanda positif, di mana bed occupancy rate dari rumah sakit mulai menurun hingga 50%. Ia juga berharap pemerintah mengumumkan jumlah kasus yang saat ini lebih menurun dibandingkan 1 bulan terakhir, agar menunjukkan masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Aceh Hasan menyarankan pemerintah harus tetap fokus mengutamakan kebijakan penanganan COVID-19, karena itu adalah bagian dari prasyarat utama bagi tumbuhnya sektor-sektor yang lain. Menurutnya, kebijakan pemerintah membuat pusat isolasi mandiri di desa, kelurahan, dan kecamatan adalah langkah yang sangat baik, dan pemerintah juga harus mencari langkah-langkah yang tepat dalam konteks pemulihan ekonomi. Ya, kedua pandemi ini ya, tentu kami sangat berharap ya bahwa pemerintah fokus juga terhadap penanganan COVID-19 ya, karena kita tahu bahwa sampai saat ini penularan COVID-19 masih belum mereda, dan memang perlu ada kebijakan-kebijakan khusus dalam proses penanganan COVID-19 ini. Dan tentu pemerintah saya yakin juga akan mengutamakan penanganan COVID, karena itu adalah bagian dari prasyarat utama bagi tumbuhnya sektor-sektor yang lain. Memang kalau kita melihat kecenderungannya saat ini, alhamdulillah bor atau bed occupancy rate-nya sudah mulai menurun. Pemerintah juga membuat kebijakan dengan membuat pusat-pusat isolasi mandiri di desa, kelurahan maupun di kecamatan, dan ini menurut saya adalah langkah yang sangat baik ya. Nah, sekarang tinggal kemudian kalau landai, maka pemerintah saya kira harus segera untuk
cari langkah-langkah yang tepat di dalam konteks pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menggelar rapat paripurna atas penyampaian hasil pertimbangan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin menyebutkan, dari 16 calon anggota BPK terdapat 2 nama yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang BPK. Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian hasil pertimbangan calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. Ada sejumlah pertimbangan yang dilakukan Komite 4 DPD. Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin menyebut, dari 16 calon anggota BPK terdapat 2 nama yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang BPK, yakni pasal 13 huruf J yang mengharuskan seseorang calon meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Sultan menyampaikan, ia tidak akan menyebutkan secara rinci kedua nama yang tidak memenuhi syarat. Menurutnya, kedua nama tersebut sudah menjadi rahasia umum. Ia juga menambahkan ada 1 calon anggota BPK bernama Mulyadi yang mengundurkan diri karena sakit. Catatan. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus harus pahami ya. Kami berusaha untuk seobjektif mungkin melalui semua peraturan yang ada ya. Catatannya adalah ya, di antara 16 nama itu ya, catatannya terdapat 2 nama. 2 nama yang terindikasi melanggar atau tidak memenuhi syarat ya berdasarkan peraturan yang berlaku, mungkin Undang-Undang BPK RI ya. Dan berpotensi ya, bahasanya terindikasi dan berpotensi ya melanggar, tapi sepenuhnya kami mengembalikan kepada lembaga terkait untuk memutuskannya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.